Hello, good morning all. How are you today? Now we are going to learn about dates and year. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tanggal dan tahun. So, I remind you, saya mengingatkan kembali, if you have any question about our material today, kalau kamu punya pertanyaan tentang materi kita hari ini, you can ask me and you can call me. Dan kamu bisa menelpon saya. And don't forget to write our material in your notebook. Dan jangan lupa untuk menuliskan materi kita hari ini di buku catatan kamu. Oke, simak baik-baik and let's take sound. Oke, tadi sudah Mem sampaikan tujuan pembelajaran kita di awal. Dan hari ini bagaimana tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai? Kamu harus simak baik-baik video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. You know, today we are going to learn about date and year. Hari ini kita akan belajar yang namanya tanggal dan tahun. Bagaimana cara kita membuat tanggal dan tahun dalam bahasa Inggris? Mari perhatikan penjelasan Mem berikut ini. Date. For dates in spoken English, we always use an ordinal number for the date. Jadi, pada saat kita berbicara tanggal dalam bahasa Inggris, kita harus selalu menggunakan yang namanya ordinal number dalam membuat tanggal. Pertemuan sebelumnya, Mem sudah membahas tentang ordinal number. Apa itu ordinal number? Ordinal number itu adalah urutan angka, yaitu kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan ST, menggunakan RD, menggunakan ND, dan menggunakan TH. Contohnya kalau kita mau bilangkan yang pertama, first, yang kedua, second, yang ketiga, third, yang keempat, fourth, yang kelima, fifth. Nah, itu namanya adalah ordinal number. Jadi perlu diingat pada saat kita berbicara tanggal dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan yang namanya ordinal number. There are two ways of saying the date in English. Jadi ada dua cara dalam mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, yaitu pertama adalah American English, jadi gayanya Amerika. Dan yang kedua adalah British English, gayanya Inggris. Apa perbedaan American English dan British English? Mari kita perhatikan berikutnya. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang namanya menulis dan ada yang namanya mengucapkan. Oke. Di sini tadi sudah Mem jelaskan dalam membuat tanggal ada dua cara, yaitu cara American English dan cara British English. Bedanya apa? Pada saat menuliskan tanggal dengan menggunakan American English, itu dimulai dengan month, kemudian diikutin date, and then comma, kemudian yang terakhir year. Jadi bulan, tanggal, dan tahun. Bagaimana cara pengucapannya? Pengucapannya, walaupun di sini ada cardinal number, tapi dalam pengucapan harus menjadi ordinal number. March the 7th, okay, 2020. Bisa? Okay. Bagaimana dengan British English? Di British English diawali oleh tanggal, date, and then month, and then the last is year. Tanggalnya dulu, kemudian bulannya, kemudian tahun. Kalau di dalam penulisan. Tapi kalau di dalam pengucapan, maka diucapkan dengan the 7th of March 2020. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau di American itu dimulai dari tahun, sedangkan di British itu dimulai dari tanggal. Kalau di Amerika
tanggalnya itu menggunakan cardinal number dalam menulis, tapi di dalam pengucapan tetap menggunakan ordinal number. Pada saat menulis di American itu sebelum tahun harus ada koma. Oke? Kita lihat contoh yang lain. Nah, now let's see another example. Contoh misalnya tanggal 2 bulan 4 tahun 2002. Bagaimana perbedaan British and American-nya? Kalau tadi American English dimulai dari bulan. April 2, 2002. Written. But in spoken, April the 2nd, 2002. How about the British? 2nd April 2002. And in spoken, the 2nd of April 2002. Sampai di sini bisa ya? Oke. Remember, use the capital letter when we want to make a month. Jadi pada saat kita ingin membuat bulan, bulan itu harus diawali oleh huruf besar. Jangan dibuat huruf kecil, okay? Next, we study about year. Years are normally divided into two parts. Jadi, tahun biasanya dibagi menjadi dua bagian. Contoh, 1984. Jadi, tahun ini harus dibagi dua bagian, yaitu bagian 19 dan bagian 84. Oke, jadi bahasa Inggrisnya adalah 1984. Jadi bahasa Inggrisnya adalah 1984. Oke, jadi bukan 1984. Salah. Yang benar harus dibagi dua dulu. 1984. 1984. For the year 2000, you say 2000. Jadi untuk tahun 2000, kamu ucapkan 2000. For the year 2001 to 2010, we normally say 2000 and plus number. Jadi untuk tahun 2001 sampai 2010 atau 2000 yang diletakkan angka 0 di belakang, maka harus menggunakan n ditambah number. Contoh, 2001, 2010. Misal 2030, 2030. Oke. Atau misalnya 2020, 2020. We normally say 2000 and plus number. Jadi kalau 2016 gimana? 2000-nya itu kemudian diikutin 16. Oke, 2016. Bisa sampai di sini? Now how to ask the date? Bagaimana cara menanyakan tanggal? What date is it? What is the date today? And maybe you can say, what is today's date? Artinya sama-sama menanyakan tanggal berapa hari ini. Okay? What date is it? What is the date today? And what is today's date? And the last, how to answer the date? Bagaimana cara menjawab tanggal? Kalau ada orang bertanya, what is the date today? Maka kamu boleh jawab, it's 16th May. Oke, atau it's the 16th. Nah, sekarang apa itu it's? It's is the date is or today is. Jadi misalnya ada yang bertanya sama kamu, hari ini tanggal berapa? What date is it? Maka kamu bilang hari ini tanggal 19. Oke, it's the 16th. Oke, atau mungkin kamu boleh bilang the date is 16th.
Atau mungkin kamu boleh juga sebut dengan today is 16th. Oke, paham sampai di sini? Yes. Thank you. Okay, now we have finished to learn about our material. Hari ini kita sudah selesai mempelajari materi kita. And I remind you, dan saya mengingatkan kamu kembali, don't forget to write our material today in your notebook. Jangan lupa untuk menuliskan materi kita hari ini di buku catatan kamu. And don't forget to finish your exercise. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan latihan kamu. Thank you for watching this video. Terima kasih.